Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap Hardi setelah sekian lama nganggur begitu ya. Nah, hari ini kita akan mencari tahu hal-hal yang berkaitan dengan ketionghoaan. Dalam banyak kesempatan di Kota Padang dikeluhkan bahwa masyarakat Tionghoa yang ada di Kota Padang ini minim atau sangat sedikit yang memahami bahasanya, bahasa ibunya, bahasa Mandarin. Nah, ternyata ada satu himpunan keluarga yang memberikan perhatian terhadap hal ini, peka dan peduli bagaimana bahasa Mandarin semakin dikenal, kemudian terutama di kalangan Tionghoa mempelajarinya lah ya. Kita berada sekarang ini lagi di Gang Hok Tek ya, Gang Hok Tek ya, seperti terlihat dalam gambar ini. Ini gang legendaris ya. Di sini terdapat himpunan cinta teman atau Hok Tek Tong, ada juga himpunan marga dari Marga Tan, Chua Kwa, Marga Huang, kemudian ada juga di sini Marga T atau himpunan keluarga T. Kita akan pergi ke sini, nanti kita akan berbicara dengan salah satu pengurus yang berkaitan dengan les bahasa Mandarin yang dilakukan. Kita akan ngulik ke sana, yuk mari. Ya, pemirsa, channel Cuap Hardi. Di samping kiri saya ini salah satu pengurus dari himpunan keluarga T yang menyelenggarakan les bahasa Mandarin. Mungkin bisa perkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya David Teddy atau Teh Sun. Kebetulan saya sekretaris Perhimpunan Keluarga Marga T Padang. Jadi kita lagi mengadakan ini pembelajaran bahasa Mandarin khusus untuk keluarga Marga T. Kita ada buka 4 kelas juga untuk umum. Jadi per kelasnya 1 jam. Jadi nanti setengah 12 sampai setengah 1 itu mulai ada gelombang pertama, dilanjutkan gelombang kedua, ketiga, dan keempat. Sampai 4 Iya, 4 gelombang. Itu setiap hari kita lakukannya setiap Sabtu. Itu saja. Ya, kita kumpulkan dulu sampai masih ada sisa 2 lagi. Dan depannya kalau masih ada animo, kita akan pikirkan untuk hari Minggu atau pada hari-hari lainnya. Bisa untuk mungkin warga masyarakat Tionghoa yang berminat untuk belajar bahasa Mandarin. Cuma yang menarik perhatian kami adalah bahwa apa yang menyebabkan himpunan keluarga T ini menyelenggarakan les bahasa Mandarin? Tentu ada sebabnya gitu ya. Jadi kebetulan dari ketua atau tuako kami. Jadi waktu itu ceritanya dia main-main di pasar kalau nggak salah kan. Jadi ketemu orang dari luar kota. Jadi orang luar kota ini mungkin orang Medan atau orang Chinese gitu kan. Jadi dia bertanya kan, karena ini kampung pondok biasa kan kalau di Medan atau di Cina itu kan orang ngomong bahasa Hokkien, bahasa Mandarin. Jadi dia bertanya dengan mungkin satu warga dengan bahasa Mandarinnya, cuma orang tuh nggak ngerti apa-apa. Orang Padang rata-rata kan memang bahasa Padang dan bahasa Indonesia. Jadi sempatlah terlontar kata-kata Mbak Tauka, kayak maksudnya kan kayak semacam sindiran gitu. Masa nggak bisa bahasa ibu atau apa. Jadi kebetulan pun pas tuako mendengar tuh, tuako ajak ngomong juga, kaget dia. Jadi masukkanlah di hati kami punya tuako, kenapa orang Padang kan memang pada dasarnya yang orang keturunan ya, apalagi orang Cina pondok, hampir 90% nggak bisa bahasa Mandarin, bahasa Hokkien pun nggak bisa. Satu hal yang memperhatikan ya. Iya betul, bahasa ibu sendiri. Jadi maka itulah tuako mulai mencanangkan ide ini, dan kita adakan dulu waktu itu untuk anak-anak Marga T. Ini sudah berapa lama berlangsung? Kalau ini sudah sekitar 9 pelajaran. 9 kali pertemuan 9 kali pertemuan. 10 kali pertemuan. Kalau gelombang 1 umum itu sudah pertemuan 4 kali. Terus gelombang 2 dan ketiga umum itu sudah 2 kali. Hari ini baru gelombang 4 umum untuk pertamanya. Oke, kami ingin tahu nih, apa yang diharapkan dari upaya yang dilakukan oleh himpunan keluarga T lewat les ini ya? Pada dasarnya itu menjawab keinginan hati tuako dan mungkin beberapa warga pondok lainnya, supaya kita nih rata-rata bisa Mandarin. Kedepannya kemungkinan bahasa Mandarin ini menjadi salah satu bahasa dunia juga selain bahasa Inggris, karena kan tingkat kemampuan negara Cina udah luar biasa, dan rata-rata mereka pun nggak mengakui bahasa lain, coba bahasa Mandarin. Baik, nanti kami coba tanya pada gurunya ya, atau mungkin nanti tanya juga beberapa peserta. Pemirsa, demikian percakapan saya Hardi dengan Bapak David, salah satu pengurus dari himpunan keluarga T. Nanti kita akan ngulik lagi bagaimana dari gurunya, lalu bagaimana ada kesan dari pesertanya. Begitu ya. Terima kasih.
Pemirsa, akhirnya kita mendapat kesempatan untuk bertanya kepada Lause ya. Lause istilahnya ya, guru yang memberikan les bahasa Mandarin di Himpunan Keluarga T ini. Mungkin bisa kenalan dulu nama lengkapnya gitu. Boleh pakai Mandarin, boleh Pak? Boleh Indonesia, boleh Mandarin. Oke. Ya. Sekilas ya, biar kita sama-sama tahu bahasa Mandarin itu seperti apa. 大家好，我的中文名字是汪文慧，你们可以叫我 Husni。我今年30岁了，我是苏北大学中文系毕业的，我来自巴当班长，我有2个孩子。我喜欢跳舞和运动，我的爱好是打白球，很高兴认识大家，谢谢。 Cie. Tadi sudah disebut namanya. Sudah. Oke. Lalu mungkin yang menarik adalah apa yang melatar belakangi Lause itu mempelajari bahasa Mandarin. Mungkin dari ada pengalaman tempo dulu lah kemarin. Sebenarnya kan saya kebetulan tamatan memang jurusan bahasa Mandarin. Di mana ya? Dulu saya kuliahnya di USU Medan, jurusan sastra Cina. Nah, jadi dulu awalnya tertarik dengan bahasa Mandarin ini kan dulu karena saya dari jurusan IPS. Nah, jadi kalau untuk kuliah kan rata-rata ngambilnya manajemen akuntansi arah situ. Jadi saya pengen cari yang beda. Soalnya kan kita cari peluang nih cerita. Jadi karena buka kebetulan ada guru ekonomi konsultasi dengan beliau, dia bilang 2015 Afta perdagangan Cina yang pegang. Jadi kalau kamu bisa bahasanya itu bakal lebih bagus. Jadi terinspirasi dari itu, saya cari yang ada jurusan Mandarin, ketemulah USU. Di situ ada ya, Universitas Sumatera Utara ada ya. Ada Universitas Sumatera Utara itu saya dulu masuk tahun 2013 kuliahnya dulu. Jadi mulai belajar di awal memang bingung karena saya nol basic ya. Saya akui saya nol basic, tidak pernah belajar Mandarin. Kalau di sekolah dulu SMA ada Jepang sekilas. Kalau Mandarin memang buta. Jadi dosennya pun dulu dari Cina langsung. Dia ada kerjasama dengan kampus. Jadi setiap semester ada 2 dosen dari Cina langsung. Bayangkan kita yang nol basic ngomong dengan orang Cina langsung, nggak ngerti apa-apa. Jadi intinya Mandarin itu satu, kita tak perlu anggap Mandarin itu sulit. Nah itu aja. Yang penting kita niat belajar, rajin bertanya, rajin mendengar, semua harus rajin kalau Mandarin. Kalau pintar pun kita baca buku, misalnya hafal 1 buku gitu kan, tapi kita nggak pernah praktek sama aja. Nah, lebih baik kita tahu air. Udah di rumah ngomong-ngomong aja sendiri air, suy, pena, pi, apa yang nampak. Nah, jadi kita lebih cepat ingat. Ya, lalu sejak kapan nih mengajar sebagai guru les di sini lah begitu ya? Di sini kalau nggak salah saya mulai bulan Agustus. Agustus kemarin ya. Sebelumnya? Sebelumnya saya di Padang Panjang. Padang Panjang mengajar juga? Iya, mengajar juga. Nah, cuman kemarin karena coba tes CPNS kurang beruntung, rezekinya nggak ada di situ. Dapat link di sini, masuk di sini. Nah, tadi saya ada berbicara dengan pengurus Pak David ya, bahwa dikatakan nih, di Kota Padang ini orang Tionghoa pada umumnya tidak begitu paham dengan bahasa Mandarin. Ternyata di luar dari etnis Tionghoa, ternyata ibu sendiri misalnya sangat tertarik nih. Nah, salah satu cara upaya dilakukan adalah dengan memberikan les ini. Nah, mungkin bisa beri gambaran nih seperti apa ya kira-kira kurikulum untuk les ini ya. Kalau di sistem belajar kita kan ada bukunya. Nah, jadi buku itu kalau untuk buku 1 itu dasar sekali. Itu masih kosakata yang terlalu dasar. Jadi kita mulai belajar dari kosakata, mulai ke susunan kalimat dari yang paling gampang sampai nanti dia ada levelnya. Jadi selesai buku 1, lanjut buku 2, buku 3, buku 4, dan seterusnya. Nah, selama berikan sejak Agustus, September, Oktober lah gitu ya, jalan 3 bulan ya. Nah, gimana guru Lause ini memberikan melihat progres perkembangan dari mereka ini? Nah, kalau yang saya lihat kan ini dia grupnya banyak nih. Kan ada yang tua-tuanya juga ada nanti siang tuh. Kalau minat kayaknya lebih minat yang tua-tua. Kalau yang tua-tua ya. Yang muda-muda nih masih belum terlalu kayaknya. Ibaratnya kayak ya karena disuruh orang tua lah, gitu. Masih ada yang seperti itu meskipun beberapa ada yang memang betul-betul minat gitu. Tapi rata-rata ya daripada enggak lah, ya cobalah. Gitu-gitu aja yang minat betul-betul. Tapi kalau yang tua-tua itu mungkin karena menyadari pentingnya Mandarin itu sekarang mereka sadar gitu. Jadi keinginan dan cara belajar mereka pun lebih giat dari. Berarti tadi saya dapat informasi dari Pak Teddy bahwa di hari Sabtu ya, ada beberapa angkatan lah gitu ya. Ada beberapa kelas. Guru Lause ya, tetap satu juga, dari awal sampai akhir ya, beberapa tingkatannya itu ya.
Nah, mungkin ada semacam himbauan lah ya, terutama bagi masyarakat Tionghoa yang ada di Padang lah ya. Di tempat lain mungkin sudah apa kiranya? Mungkin semacam pesan lah ya. Buat etnis Tionghoa khususnya untuk Kota Padang, berburulah untuk belajar Mandarin karena manfaatnya itu sangat besar. Karena saya yang bukan etnis Tionghoa merasakan sendiri gitu efek dari kita bisa belajar Mandarin. Apalagi kalau sekarang kan untuk dunia kerja itu sangat dibutuhkan. Nah, gitu. Jadi untuk yang punya anak kira-kira yang masih muda boleh diajak dari sekarang sebanyak-banyaknya. Apalagi di sini kan lumayan gratis. Jadi manfaatkan kesempatan yang ada, jangan dibuang gitu. Orang untuk belajar nih orang bayar. Kita udah dikasih fasilitas, kenapa tidak mau? Betul kesempatan. Baik, terima kasih Lause. Lalu nanti mungkin kami ada minta mungkin 2 di antara peserta mungkin mau minta bagaimana komentar-komentar mereka lah. Xie. Pemirsa channel Cuap Hardi, sekarang di Gedung Himpunan Keluarga T, kami ingin mendapatkan bagaimana suasana pembelajaran les bahasa Mandarin yang berlangsung pada hari ini Sabtu, tanggal 4 Oktober 2025. Ya. Jadi sejumlah peserta les, kemudian juga ada teacher Lause gitu ya. Sedang berlangsung. Ya, ini layar monitor. Alex ada belajar? Ada belajar? Kita nanti minta waktu kepada guru. Kasih tahu langsung. Memuja datang dari. Mau mendapatkan gambaran singkat tentang les Mandarin ini dan nanti juga akan bertanya kepada beberapa peserta bagaimana kesan-pesan mereka. Ya, pemirsa channel Cuap Hardi, sampailah pada bagian akhir dari kunjungan saya di Gedung Himpunan Keluarga T ini pada saat berlangsung les bahasa Mandarin. Tadi kita sudah bicara dengan pengurus Pak Teddy, kemudian juga dengan Lause. Kemudian kali ini kita mau mendengarkan gimana progres ataupun kemajuan yang dialami oleh peserta kursus kali ini diwakili oleh 2 peserta. Mungkin bisa perkenalkan namanya, silakan. Nama saya Ningsi. Nama saya Jesslyn. Nah, sudah berapa kali ikut les seperti ini ya? Untuk pertemuannya itu udah 13 kali sama hari ini punya. Sama dengan Jesslyn juga ya. Nah, gimana nih yang dirasakan oleh Rini dan Jesslyn ya menjadi murid les bahasa Mandarin ini? Mungkin bisa mulai, silakan. Yang awalnya kan cuma tahu palingan cuma kayak nyebutin angka 1 sampai 10 karena udah ikut belajar jadi lebih tahu kosakatanya lebih banyak yang kita tahu. Terus untuk ngomong-ngomong juga udah mulai bisa. Kalau Jesslyn gimana? Dulu saya kurang tahu banyak kosakata gitu, tapi sesudah ikut kursus di sini saya sudah mulai bisa baca sedikit-sedikit. Sama kadang lihat di sosial media sudah bisa beberapa tulisan dibaca. Bisa ngerti juga. Nah, kalau di rumah sendiri Rini dan Jesslyn apakah berbicara mungkin dengan papa mama atau dengan saudara ini mulai membiasakan untuk menggunakan bahasa Mandarin? Kalau di rumah sih enggak sih Om, cuma palingan kalau ke teman-teman yang bisa bahasa Mandarin kayak kadang coba-coba ngomong sama dia. Ya. Kalau Jesslyn gimana? Enggak juga, soalnya keluarga enggak ada yang bisa bahasa Mandarin. Tapi kalau misalnya Jesslyn dan Rini berbicara bisa dah? Mungkin bisa Om. Coba kita mau melihat nih pemirsa saya seperti apa ya, silakan. Mungkin memperkenalkan apa lah. Silakan mungkin berdialog. Kalau dialog kami nggak tahu mau dialognya apa. Bertanya siapa namamu, alamat dan seterusnya lah, yang sederhana gitu. Ngomong-ngomong aja. Kami kita mau tanya. Kami paling. Coba misalnya bertanya namanya siapa itu lalu jawab gimana. Saling bertanya. Ni Jiao sama Mingza. 我叫 Jesslyn. Apalagi yang selain itu lah percakapan sehari-hari gitu. Umur kamu berapa? 你几岁了？你几岁了？我10岁了。 Saya nggak tahu artinya. Kasih tahu apa tadi? Yang ditanya itu palingan kayak siapa nama kamu, terus berapa umur kamu. Jadi kalau siapa nama pakai bahasa Mandarinnya apa ya? Oh, Chiao Ningsi. Itu namanya berarti nama saya Ningsi. Kalau umur berarti kayak sebutin berapa umurnya. Berarti kan kalau saya 26, 我26岁了.
Pemirsa, demikian percakapan saya dengan dua dari beberapa peserta angkatan pagi ini. Kiranya itu menjadi perhatian juga bagi masyarakat Tionghoa Kota Padang bahwa kita bisa mesti belajar bahasa ibu, bahasa Mandarin. Jangan sampai dibilang kita kehilangan identitas Tionghoa karena tidak mampu untuk berbahasa bahasa ibu, bahasa Mandarin. Terima kasih.